Kang. Nggak usah bete gitu dong, biasa aja. Enggak, ini kemarin tuh saya lagi ngobrol sama orang, Kang. Kemudian pas lagi ngobrol, saya tuh mau cerita maksudnya. Tapi tiap kali mau cerita, lagi ngomong, dipotong terus obrolan saya tuh, Kang. Dia mau gunting. Jadinya kan gak beres-beres ceritanya, Kang Nugi, Kang Wil. Jadinya ya bete aja, kan kita lagi seru-seru pengen cerita, pengen sharing apa yang kemarin Jadi udah kita dapat. Anda ingin didengarkan. Iya. Tapi saya juga mau berkeluh kesah. Apa tuh? Karena sudah dipancing berkeluh kesah. Kebetulan aja kemarin Ya. ada agenda keluar kota gitu. Terus ada ketemu orang baru. Terus karena satu mobil barengan gitu. Ngobrol kan. Cuman saya teh bete gitu. Kenapa tuh, Asli itu bete gitu. Karena gak nyambung atau? Karena gini, ada satu orang yang kalau kita kan ngomongin sesuatu, ngomongin mobil, ngomongin jalan, ngomongin negara gitu. Waduh, berat banget obrolan di jalannya, Kang Wil. Oh iya. Iya. Nah setiap kita ngomongin A misalnya. Mobil ini tuh kan gini ya. Oh iya aku tahu. Oh gini. Dah satu sekali. Oke. Terus Iya. kita ngomongin lagi ini. Oh iya. Oh dia nimpalinnya tuh. Oh iya aku tahu. Oh iya yang itu Tia yang itu. Jadi ini orang tahu aja gitu. Tapi kan gak apa-apa kalau orang tahu ya. Iya maksudnya teh kenapa enggak? Oh gitu ya gitu. gitu. Biarkan ini yang berbicara tuh biar ngerasa Dihargai. biar merasa informasinya penting dan iya. Saya sih kemarin ya waktu ngobrol tuh bawa uang banyak. kenapa tuh? Kenapa, Kang? Jadi ketika ada orang banyak dihargai. Wah, pembicaraan kamu bagus. Ini uangnya gitu ya. Iya. Iya betul ya. Didengerin, Jadi kan? ketika misalnya kita ngobrol itu kadang-kadang kita enggak perlu dijawab gitu ya. Enggak perlu ditimpali sesuatu yang ia merasa pinter-pinter amat gitu. Kita hanya perlu didengarkan ternyata ya. Iya, Benar. iya. Cukup kok gitu, cukup dengerin dulu. Syukur-syukur kalau dia nimpalinnya misalnya, oh gitu, wah keren juga ya misalnya jadinya. Iya gitu kan jadi semangat lagi gitu buat cerita gitu. Ini ya. tips berkomunikasi sama istri. Siapa yang pernah cerita ya, Kang? Ya? Joshua Suherman dulu tuh kalau di stand up-nya kan suka cerita. Tips membangun hubungan harmonis dengan pasangan. Kalau dia cerita cukup jawab dengan 3 hal. Oh apa tuh? Oh gitu. Yang kedua, oh ya? Wih bagus banget. Cina gitu kan. Gitu aja. Itu penting ya menurut kamu? Jadi kalau gitu posisi istrinya adalah di Kang Wildan. Tapi betul dalam komunikasi ya ternyata gitu ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu ada satu cara yang mudah, murah. Nggak perlu ilmu banyak gitu ya. Hanya perlu melakukan satu hal, insya Allah ada engagement. Oh itu kan. Engagement itu apa ya? Keterikatan gitu ya. Jadi nyaman orang lain. Nah, apakah serba tahu wawasan luas adalah modal untuk membuat orang nyaman? Terkadang orang lain menganggap bahwa kalau komunikasi itu perlu menjadi orang yang pintar. Iya betul. Gitu. Perlu menjadi orang yang serba tahu. Iya, biar nyambung. Kita gitu. jadi Google kehidupan. Atau jadi Wikipedia katanya. Nama kamu siapa? Wildanpedia. Ternyata cuma satu hal yang perlu dilakukan adalah perlu mengenolkan atau mencoret I know. Mudah ya? Meskipun kita tahu, Kang. Meskipun kita tahu. Tahan berarti. Tahan. Oke. Nanti kita dianggap nggak tahu, Kang. Nanti kita dianggap tidak pintar. Nggak ada masalah. Ya masalah Kan lah. nanti personal branding saya rusak. Masa saya nanti kan dianggap obrolannya pintar? kan nggak hanya sampai situ kan. Oh iya. Enggak. Dan I know coret itu bukan berarti gini misalnya. Coba ngobrol apa? Kang Jakarta itu ibu kota Indonesia misalnya gitu. Iya Kang Nugi kan tahu ya IKN lagi dibangun ya. Oh agak nyerempet. Enggak juga. Kan emang lagi dibangun. Oh iya. Lagi dibangun ya IKN ya. Oh saya nggak tahu. Bukan gitu. Bukan gitu kan. Bukan gitu. berarti, Tetapi I know coret itu misalnya. Oh gitu. Oke. Padahal I know kita coret. sudah Padahal tahu. kan tahu gitu. Tapi gitu nanti pasti ya komunikator atau lawan komunikasi kita nanti ngomong lagi baru kita ngobrol lagi. Oke. I know coret itu semudah itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita serba tahu, kita akan memutuskan komunikasi kita dengan orang lain. Iya. Celakanya gini Kang.
Wah celaka. Oh, celakanya. Hanya kalau celakanya adalah karena tidak semua orang yang banyak tahu hal Iya. bisa ngerem untuk berkomentar dan menunjukkan bahwa dia tahu, Kang. Nah itu dia mungkin yang waktu tadi saya cerita di awal saya alami itu gitu, Kang. Oh gitu? Gitu. Wah, gitu. Jadi- Ini pura-pura I know coret kan ya? Iya. Jadi lagi cerita Iya. beliau itu motong, nimpalin dan menambahkan informasi yang belum tuntas. Yes, sehingga that's nambahin ilmu. Oh ya menurut ini tuh gini. Karena Itu kan pagi gini gitu. pagi kan. tadi juga saya melihat satu perdebatan Waduh, di TV One. Oh, gitu. kirain di TV kehidupan One. nyata. Memang nyata. Bukan ya? Jadi ketika ngobrol itu gitu Iya. ya, TKN itu saling ngomong gitu, dan saya bilang ini pemirsanya capek gitu mendengarkan itu, nggak akan pernah jelas gitu karena masing-masing mengatakan bahwa I know gitu. Jadi akhirnya nggak dapet tuh yang namanya pesannya. Nah kayak misalnya gini, simple misalnya istri kita ngomong misalnya, Abi itu si Dede udah bisa ngomong, ya udah tahu. Nah, Langsung bikin langsung stop obrolannya kan obrolannya ya. stop. Nggak nyaman Gitu. juga ya. Misalnya apalagi anak misalnya, tadi di sekolah gurunya seru. Oh iya gitu, ya tahu. Kan itu langsung stop juga kan. Nggak lanjut komunikasi Nggak lanjut ngobrolnya. komunikasinya. Atau sesimpel istri ngirim video lucu di Instagram. Aduh. Terus akhirnya gini kita bilang, udah lihat. Udah lihat. Kayaknya semua suami mengalami hal itu ya. Ini seru ya berarti ya. Iya sama Kang. Tapi kayaknya kita nggak termasuk suami-suami yang gitu. Saya sih istighfar aja ya. Atau nggak direspon sama sekali kan. Yes. Kita lagi di luar pas balik ke rumah. Video aku mending gak direspon. Udah ditonton belum gitu. Nanyanya tuh gitu. Udah ditonton belum? Yang mana ya Mi? Banyak. Atau pas kita ngobrol gitu kan sama istri. Iya. Itu kan yang kemarin ya, lucu-lucu gini. Oh. Yang mana? Itu aku kirimin di DM. Astagfirullah. Iya. PR berarti PR scroll lagi. Iya. Nah ini berlaku untuk semua kalangan ternyata gitu ya. Jadi kalau kita seorang pimpinan atau leader di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan pun demikian, kita memperlakukan karyawan kita, tim kita gitu. Jangan sampai I know kita muncul. Kenapa? Ketika I know kita muncul, itu tidak akan ada kreativitas di tim. Kita sebetulnya tahu kan leader itu misalnya gini, ini pernah digini, ini sebetulnya digini, ini cukup gitu ya, ini jalan. bisa gitu. Tapi kalau itu dilakukan gitu, misalnya karyawan kita belum ngapa-ngapain, tapi kita udah bilang kamu gini, itu udah karyawannya by instruction dan tidak akan muncul kreativitas. Tapi itu ngerti Om Nugi. Maksudnya? Iya maksudnya udah dikasih ruang buat bisa ini tapi gak jalan-jalan. Berarti perlu ekstra sabar gitu ya. Atau Iya. antara kita sabar atau dia yang sabar keluar. Dua-duanya. Satu leader, terus yang kedua juga sesama tim gitu kan. Jadi ada kalau di perusahaan atau di sebuah company ada leader ya, ada tim juga gitu sama. Tim tidak akan pernah berkembang dan tidak akan pernah bisa berbagi tugas peran dengan orang-orang di samping kita kalau kita serba tahu. Gitu. Iya benar. Nah, terus juga bukan hanya itu, di keluarga tadi ya contohnya ya, hubungan antara suami dengan istri, anak dengan ayah, anak dengan ibu gitu ya. Terus juga hubungan di bertetangga kan gitu sama misalnya. Sama, iya. Besok imunisasi anak ya Bu udah tahu. Oh Dan iya, Bu, mematikan gitu ya. akhirnya mematikan komunikasi. Betul. Tapi gini gak sih Kang, jadinya kalau kita berharap orang misalnya merespon kita dengan sesuai harapan kita. Iya. Kita kan gak bisa mengendalikan orang lain Kang. Gimana sebaiknya diri kita kalau misalnya ketemu sama orang dan responnya Yang nggak seperti sesuai. itu misalnya. Nah, Orang-orang yang I know-nya tinggi gitu. Gimana menghadapi? Gimana Kang Wildan? saya kemarin diem aja. Gak direspon lagi Kang? Gak dilanjutin gak sih Kang? Ya jadinya tadi karena Itu langsung hening kayaknya. Saya ngebayangin kalau lagi di jalan ya. Ada yang I know gitu. Langsung hening gak sih? kalau ke saya jadinya hening. Oh, iya. Tapi untungnya ada orang yang juga senang ngomong. Wah biar dia aja ngobrol. Nah kalau Kang Pura gimana? Kalau kayak gitu misalnya menemui orang yang seperti itu. Saya coba 2-3 kali dulu melanjutkan cerita. Kalau misalnya responnya masih sama, memotong dan seterusnya, saya berhenti sih. Atau Iya. pergi gitu. Betul. Jadi gini, kadang-kadang kita fokus kepada orang lain. Betul nggak? Betul. Gimana kalau kita bertemu dengan orang seperti itu gitu? Nah, bukan bagaimana caranya supaya kita tidak seperti itu. Oh, dibalik dulu. Dibalik ke dulu, diri ya. Ke diri. Jangan-jangan selama ini kita udah seperti itu juga. Nah itu sih takutnya bener-bener. sama orang lain ya. gitu.
Nah itu fokus ke dalam diri itu nggak mudah. Jadi kita perlu berkaca kepada diri dan perbaikan itu akan senantiasa terlihat ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita melihat orang lain berbuat salah dan kita memperbaiki diri. Yang kedua kita mengevaluasi diri kita. Bener gak sih kita kayak gitu? Jangan-jangan kita kayak gitu. Jangan-jangan kita juga suka motong pembicaraan orang ya Kang ya. Dan gak siap dengerin orang. Dan ternyata ini bisa jadi indikator keberhasilan. Jadi gini, perusahaan saya gak berhasil kenapa? Nah itu bisa indikator keberhasilan. Jangan-jangan I know kita terlalu tinggi gitu. Keluarga saya kok kenapa sih gak harmonis? Oh jangan-jangan I know-nya terlalu tinggi. Anak saya kok kenapa sih dibilangin itu susah banget gitu ya. I know-nya terlalu tinggi juga. Jadi perlu kita bermula dari diri kita dulu lah. Udahlah gak usah iniin orang lain. Nah kan perlu latihan Kang. Yes. Gimana caranya gitu kita biar bisa mengukur diri kita, biar kita nggak tadi ya sok tahu, bukan sok tahu juga sih, mungkin iya betul tahu, tapi akhirnya jadi mengganggu obrolan, mengganggu komunikasi, orang nggak nyaman dengan I know-nya kita. Cara mendeteksinya kita I know, terus gimana caranya biar bisa nahan ini Kang Purwa ya. Iya benar. Saya sebenarnya punya pengalaman kemarin gitu sama. Jadi ketika dalam sebuah kondisi gitu ya. Iya. Saya sebetulnya tahu itu caranya digimanain gitu. Iya. Itu tuh arahnya kemana gitu. Tapi ketika itu saya diam. Ngerem gitu ya. Iya. Dan ngerem itu dan saya merasakan bahwa saya lagi ngerem nih. Dan setelah itu saya kasih apa ya? Kalau bahasa orang-orang sanguin itu, orang sanguin kan perlu pujian ya sebetulnya dari orang lain ya. Iya. Minimal dari diri sendiri. Okay, I did it. Gitu. Berhasil gitu. Saya berhasil. Jadi ketika ada satu situasi gitu ya, kita diskusi ya, waktu diskusi itu sebenarnya saya tahu itu mau ke situ, cuman gitu. Seperti apa memang gitu. Dan ini baru kemarin ya, baru minggu kemarin lah kalau nggak salah. Iya. Terus akhirnya saya gali ternyata dari mereka gitu berbicara segala macam. Akhirnya keluar dan akhirnya forum tuh ramai sekali gitu. Oke, ya sudah gitu. Dan setelah forum itu saya bilang I did it. Nah akhirnya bisa nahan. Saya bisa nahan. Oke. Dan jarang-jarang loh saya bisa nahan. Nahan dan mendengarkan ya Kang ya. Iya, mendengarkan semua suara dari orang lain. Termasuk juga mungkin saat kita ke nge-treatment klien. Ini sebagai marketing kan mungkin nih. Kadang-kadang kita juga menyiapkan banyak presentasi bahan-bahan yang bisa jadi menurut kita oke gitu. Tapi ternyata gitu itu menurut klien ini mah sotoy gitu misalnya. Ini mah standar gitu. Standar gitu. Nah ini gimana cara menggali biar maksimal tadi ya. Gak cuma dari kita yang sotoy ini gitu. Wah itu tuh. Kadang-kadang gini, kita udah nyiapin presentasi gitu ya. Kita nyiapin obrolan dan lain sebagainya. Taunya obrolannya bukan itu gitu misalnya gitu. Itu juga jadi perhatian juga. Terus yang kedua, kadang-kadang kita datang ke klien gitu. Terus kita mau presentasi kan biasanya engagement dulu. Nah saya yang ingin saya berikan masukan kepada orang-orang yang mau presentasi, satu, sebelum presentasi ciptain engagement dulu. Dan engagement itu nggak langsung ke presentasi, tapi kitanya dulu dengan mereka. Kalau sudah engage, enak gitu presentasinya juga nyaman. Itu di luar forum. Di luar forum formal presentasinya ya, juga kadang-kadang menyaksikan saya bagaimana engage sama orang lain itu kadang-kadang ngobrolinnya bisa jadi politik gitu ya. Bisa jadi ekonomi, bisa jadi fenomena gitu. Kadang suka ini kan waktu itu nyobain filter baru. Filter apa Kang? Instagram segala macam diajarin sama kita segala macam. Dan kadang-kadang gitu misalnya politik misalnya. Terus pandangan politiknya beda sama kita. Coba bagaimana? Kalau kita punya I know tinggi itu kayaknya klien langsung lu beda sama gua gitu kan langsung. Udah gitu dan gitu. Udah kan nggak usah ada kerja sama. Tapi kalau kita gitu ya Bu. Terus seperti apa Bu? Wah iya sih memang. Tapi kalau ini gimana? Mungkin ada hal-hal yang kita bisa naikkan usul kita atau ide kita atau apa gitu lewat obrolan itu gitu. Tapi setidaknya konsep I know coret itu adalah konsep menghargai orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Betul. Kemarin baru aja, ini baru kejadian di sebuah grup WhatsApp ada
caleg gitu. Waduh, Caleg waduh, gitu ya. Sekarang bukan caleg kan? Apa tuh? CAD. Calon anggota dewan. CAD gitu ya. CAD itu terus akhirnya dia tuh tiba-tiba bukan menyerang ya, tiba-tiba ngomongin tentang partai ini kayak gini. Wah gitu. Ya, Terus ya, capres ini kayak gini. Terus saya masuk di sana. Dan hal yang saya sampaikan apa? Tetaplah bersatu dalam perbedaan, carilah kesamaan dalam perbedaan, dan tetaplah tegas dalam kebenaran. Oh. Jadi saya quotes. Kita ulang. Ulang. Biar hafal. Tetaplah bersatu dalam perbedaan, Bersatu dalam perbedaan. tetaplah cari kesamaan dalam perbedaan, Kesamaan. tapi tetap tegas dalam perbedaan. Kebenaran. Kebenaran. Ya, tetap. tapi tetap tegas dalam kebenaran. Karena kalau misalnya kita sudah berada di satu komunitas yang berbeda, apalagi dengan latar belakang berbeda, partai-partai berbeda, kita duduk di sana, kalau kita fokus pada perbedaan, kebayang nggak? Udah tuh abis tuh Iya. majelis Iya. yang terhormat itu habis dengan perbedaan. Tapi kalau kita cari ini kesamaannya kemana nih? Oh arahnya ke sana, cari kesamaan language yang sama, tetap bersama-sama. Dan akhirnya bisa menciptakan aliansi strategis walaupun berbeda pandangan. Tak jarang ya partai A dengan partai B yang sering kali berantem tahu-tahu kerjasama di satu koalisi dan lain sebagainya gitu kan Iya, ya. iya, Itu betul, satu. betul. Nah yang kedua, tapi saya bilang tetap tegas dalam kebenaran. Nah kebenaran tuh nggak boleh Ditawar-tawar ya. confirm gitu. Ya nggak boleh. Oke deh, asal nggak bisa. Asal apa Kang? Iya. Asal kamu dengerin dulu kalau saya bicara sampai selesai gitu ya. Tetap egois ya. Kan udah dibalikin. Kitanya dulu yang siap untuk mendengarkan, menyimak, dan I know-nya coret itu kan dalam arti kita tidak hanya sebatas mendengarkan ya Kang, Iya. tapi seksama. Dan saya latihan, tadi Kang Wildan tadi menyatakan gimana cara latihannya. Ternyata ini membutuhkan satu namanya LQ. LQ, waduh. LQ. Apa itu Kang? Tuh, sebenarnya sudah tahu kan? Nah, tapi apa itu? Belum. Belum. Asli. Ya kita di episode kedua ya. Oh enggak. Namanya listening quotient. Oh, Kan kadang-kadang kita punya kehebatan, kecerdasan untuk berbicara, tapi ada kecerdasan yang perlu dimiliki adalah kecerdasan mendengar. Iya. Gitu. So, ketika kita, dan ini perlu diasah dasarnya dengan apa? Ketika ada orang ngomong, dengerin, diam. Gitu. Saya kadang-kadang ya menggunakan cara pepereket kan. Wah, pepereket. Jadi saya kadang-kadang memegang tangan Gini. dan saya pegang tangannya itu saya kerasin gitu untuk menahan. Biar nggak ngomong. Dan Biar- ini true ya. Jadi ketika saya ngobrol gitu di satu komunitas terus saya pengen ngomong banget gitu. Saya tahan dan saya pegang tangan saya. Oke. Ini nandain bahwa diam dulu. Belum dikasih kesempatan. Tenang. Iya. Relax gitu. Nanti ketika udah kasih kesempatan, wah baru ngomong di sana. Just. Gitu. Ya. Iya, Karena kalau misalnya kita memotong, terus juga menyampaikan sesuatu yang belum selesai dari orang lain, itu akhirnya nanti nggak selesai dan orang nggak nangkep Maksudnya apa? maksudnya. Karena kan dengan emosi masing-masing ya, perasaan Iya. masing-masing. Apalagi pada saat motong dan berkomentar itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud gitu Kang. Loh, maksudnya bukan Kadang-kadang ke situ. beda gitu. Beda, jadinya beda topik, beloknya jauh gitu. Iya ternyata Itu ya. sesimpel itu ya. I know coret. Artinya meskipun banyak pengetahuan dan knowledge kita seputar kehidupan. Iya. Tapi kita tahan gitu ya untuk menyampaikannya di waktu yang tepat. Iya, di momen betul. yang tepat dan dengan cara yang tepat Iya. gitu kan. Dan posisikan diri Anda sebagai seorang listeners Oke. ketika orang lain berbicara. Ah. Nah, memposisikan diri. Betul, sehingga saat kita mendengarkan harapannya adalah kita juga belajar untuk berkomunikasi sesungguhnya ya Kang ya. Gak hanya bicara ternyata komunikasi itu tetapi juga mendengarkan. Akhirnya kita jadi tahu. Ayo. Dan setelah tahu kita jadi jangan kepancing jadi I know ya. Oh tahu. Udah tahu enggak? Nah itu ya. Oke siap. Terima kasih teman-teman. Kita mau tutup aja. Gimana nutupnya? Saya mau mendengarkan Kang dan bicara dulu penutupannya. Enggak, kita kan listening skill ya. Iya, Jadi iya, kita langsung dengerin, dia bertiga gitu ya. Jadi kapan tutupnya? Ya udahlah, tutup aja. Sampai ketemu kasih. lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.